Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Batas Media dan BAM Inspiration Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang unik nih. Ada kemarin itu habis viral sebuah video CCTV pengeroyokan mahasiswa terjadi di lapangan futsal SM Futsal. Ya benar Mas ya, SM Futsal dari kemarin ya. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan dua narasumber kita korban pengeroyokannya. Seperti apa kejadiannya kita lihat nih. Kita kenalan dulu sebelumnya sama Mas siapa Mas? Saya sendiri Heri Fahrizal dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Fakultas Hukum nih, pas banget nih kayaknya nih. Buat ngelabrak-labrak orang-orang yang, aduh, pas banget nih kayaknya nih. Sama Mas, sama. Saya Afriansius Mikael Renda Pratama, saya dari Fakultas Hukum Hendro, panggilnya Hendro berarti. Afriansius. Oh Afrian, oke. Fakultas Hukum juga Mas? Fakultas Hukum. Aduh, salah sasaran nih kayaknya. Oke, jadi kita langsung to the point aja Mas. Ini kejadiannya jadi kemarin itu gimana sebenarnya Mas? Jadi dari awal Mas dari ya? awal kronologi dari ya? sebelum kedatangan sampean ke sana lah gimana ceritanya? Jadi awal itu begini, jadi ada saudara dari Afriansius ini, sama juga anak Fakultas Hukum, si Farel. Oke. Dia kan ngajak saya untuk bermain futsal, dan kebetulan juga dari tim itu kan cuman si Afriansius sama si Farel yang kenal. Saya nggak kenal. Kenalan dengan Anda? Saya cuma join aja diajak. Oke. Nah, itulah. Akhirnya dari jam 7 lah, kalau jam 7-an ya. Ya, jam 7 saya 7 berangkat. malam nih? Ya, 7 7 malam. Ini hari Selasa? Iya, hari Selasa tanggal 23 ya. itu. Oke. Itu saya berangkat lah ke SM di Sumoro di lapangan futsal. Ya awal itu sih masih kondusif aja ya waktu permainan itu. Awal ya mungkin laga 5 menitan lah. Cuman habis itu semakin lama semakin panas, semakin keras gitu. Akhirnya kan timbul nih ya wajar lah namanya di lapangan permainan bola ya. Emosional di dalam lapangan kan suatu kewajaran gitu. Oh iya, oke, sama-sama anak muda gitu ya. Sama anak Jadi muda. ada benturan gitu ya. Kita sama-sama lagi spirit banget orangnya. Mungkin timbul gesekan-gesekan gitu. Oke, terus selanjutnya gimana? Habis itu kan saya masuk pertandingan berapa sih? 10 menitan ya kurang lebih ya. Kurang lebih 10 Nah, menitan. kurang lebih 10 menitan. Saya masuk nih. Saya masuk laga pertandingan berikutnya. Saya masuk dan jujur juga saya ngakuin terpancing juga lah emosi saya jiwa-jiwa muda biasa. Oh, jadi 10 menit awal pertandingannya jadi Mas Rizal ini belum masuk masuk permainan. Kalau Setelah ini masuk. Setelah 10 menit itu kan masuk Rizal, Oke. dia keluar, baru saya masuk lagi. Itu mau menggantikan gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi waktu pas saya main, ya saya mencoba mengimbangin permainan mereka lah. Jadi ya kalau dikatakan saya main kasar, kayaknya kurang tepat ya. Kalau di dalam lapangan tuh biasanya kan keras gitu. Iya. Pertandingan itu keras macam cowok sama cowok lah ini. Nah pada itu kan saya ditegur dari pihak lawan, ada negur saya, Mas tolong bermainnya ya, jangan begitu. Saya mengerti, akhirnya saya minta maaf, dan saya rasa di dalam lapangan keadaan itu udah nggak kurang kondusif. Makanya saya keluar lapangan, saya minta, coba ganti yuk, daripada nanti Berlanjut lah ya. Habis itu saya keluar. Nah waktu saya keluar, inilah dia main. Tapi itu posisinya belum main itu, baru mau masuk, mau menggantikan. Jadi masih ada teman yang main di sana kan, 5 orang. Dia udah siap-siap nih, tapi udah masuk ke dalam lapangan, tapi posisinya masih di pinggir. Mas Rizal ini posisinya udah keluar. Oke. Terus selanjutnya gimana lagi nih Mas? Ya gitu kan permainan mereka tetap keras gitu. Akhirnya pada satu ketika itu teman saya yang bawa bola ini, bolanya udah lepas dari kaki. Cuman kakinya ditendang gitu. Saya tegur. Jadi temannya Mas ini nggak megang bola, tapi kena serangan dari musuh. Ya, awalnya kan megang bola, terus bolanya udah lewat. Oke. Dia kakinya kena tendang gitu. Oke. Begitu kan menurut saya mainnya jangan terlalu keras karena bukan turnamen kan. Iya, main sparring biasa, happy aja gitu lah ya intinya. Akhirnya saya tegur, saya bilang, Mas, itu bolanya sudah nggak ada, kok kakinya ditendang gitu. Cuman karena mungkin emang dari awal itu sudah panas mereka, jadi mereka responnya nggak sesuai harapan saya gitu. Udah teriak-teriak mereka responnya gitu. Oh maksudnya jadi dengan penyampaian sampean yang teguran ya, teguran lah istilahnya, direspon dengan kepala panas, panas dengan nada tinggi. Ya nada tinggi, intinya kayak
Ya. Udah keras aja lah. Udah keras ya. Terus Mungkin ya seperti itu ya, mungkin. Iya. Nah, terus kan itu juga saya dari luar lapangan kan menyaksikan juga kan. Kan saya rasa di dalam lapangan tuh udah nggak kondusif, udah nggak aman. Apalagi waktu si Afrin Susiri di dalam kan ada tuh 2 atau 3 orang ya. Nah, 3 orang tuh nyamperin dia. Saya pikir kan, wah ini bakalan timbul kekerasan nih. Makanya saya dari luar lapangan spontanitas aja kan, karena udah emosi, ini saya teriak. Kalau nggak berani jangan di dalam lapangan gitu. Tunggu, saya potong dulu nih. Ini jadi setelah tadi ditegur nih kan orangnya, terus mereka ngeresponnya kayak gimana mas? Respon mereka itu kok bisa sampai didatengin orang bertiga ini gimana? Karena Ceritanya. gimana ya? Awalnya kan 1 orang tuh yang teriak tuh, nyuruh saya diam gitu. Oh, diam jadi- aja gitu dia kan. Oh, oke. Terus Jadi dari teguran sampean itu maksudnya diam aja lu. Nah, Gitu. diam aja gitu. Oh. Oh, diam gitu kan gitu. Gitu. Nah, mungkin karena temannya itu termasuk provokator atau gimana sih kayak begitu kan? Bingung juga ya jelasinnya. Iya. Akhirnya teman-teman yang lain datang gitu. Entah nyuruh saya keluar atau gimana, saya nggak ngerti itu. Oh. Saya sempat kena dorong aja kayak gitu. Oke, jadi setelah dia nyuruh diam, terus mereka bertiga termasuk yang nyuruh diam ini. Datang. Oh, datang Cuma dia sampean. paling belakang. Gitu. Oh. Yang 2 orang yang pemain itu yang datang. Datang dorong gitu aja, tanpa kata-kata udah. Tanpa kata-kata. Oh, Cuman cuman di teriak-teriakin aja. Udah diam-diam gitu aja. Jadi nadanya Oke. tinggi banget, nadanya tuh Iya. ada. Kepala panas. Oke, terus lanjutannya gimana nih? Nah, kalau untuk lanjutannya itu kan saya menyaksikan ya di luar lapangan dan saya rasa di dalam itu udah dalam keadaan nggak kondusif lagi. Terus habis itu saya tuh berpikir, wah ini jangan sampai nih teman saya itu di dalam tuh dipukulin orang gitu kan. Akhirnya secara spontan aja saya teriak, "Oh, jangan di dalam lapangan gitu, keluar gitu. Kalau memang laki tuh keluar, bewan. Akhirnya keluar kata-kata saya itu. Mungkin dari kata-kata saya itu yang tambah memicu mereka tambah panas lagi, tambah emosi lagi. Akhirnya sampai timbul aksi pengeroyokan itu. Dan ini aksi pengeroyokannya saya lihat ini, waduh, ini udah kayak gebukin maling. Iya. Itu Benar. kalau gini, saya konfirmasi dulu maksudnya. Kalau yang saya lihat dari video itu kan Mas Rizal ini dari samping, Iya. di luar kamera, Iya. terus tiba-tiba mundur ke belakang, datang satu, itu kayaknya udah banyak banget itu orangnya. Iya. Ada berapa orang mas kira-kira itu? Kalau untuk waktu pengeroyokan ya jujur, bahkan saya pun nggak tahu siapa yang mukulin saya. Bahkan saya baru tahu tuh setelah saya lihat CCTV. Astaga, saya pikirin cuma 2 atau 3 orang. Oh ternyata semua. Kalau saya lihat dari video itu teman-teman, mungkin nanti cuplikannya bisa dimasukkan ya ke video itu datangnya itu dari orang yang dalam lapangan pun ikut keluar datengin Mas Rizal ini. Nah Mas Rizal ini seperti diamankan mas ya sama temennya Iya, awalnya. sama ya ada teman dari tim tuh ngamanin saya gitu biar mungkin kan nggak tambah parah atau bagaimana. Ya cuman ya karena mungkin emosi dari pihak lawan tuh udah semakin tinggi, semakin panas ya akhirnya ya pikiran-pikiran pendek itu yang timbul aksi pengeroyokan. Oke, kalau Mas Rizal sendiri ini kena bagian apa aja nih maksudnya Jadi kalau dari pengeroyokan ini? Jadi kalau waktu itu sih kalau untuk lukanya ya, kalau untuk luka waktu itu kan di bibir bagian kiri bawah ini, itu waktu itu kan lebam juga berdarah, pecah lah bisa dikatakan, sobek dalam. Gitu. Terus habis itu di lengan bagian kiri, lengan bagian kanan, udah sih itu. Lengkap banget maksudnya ini. Badan aja nggak aman nih. Badan nggak aman. Jadi waktu pengeroyokan tersebut, yang saya ingat ya, kalau untuk kasus pengeroyokannya siapa aja tuh saya nggak tahu sebelum saya lihat CCTV. Jadi yang saya ingat malam kejadian itu ada tuh entah pukulan, entah tendangan, terus yang mengakibatkan tuh saya jatuh ya, saya jatuh dan secara spontan juga saya ngelindungin bagian kepala gitu pakai tangan gini. Jadi tuh yang saya tahu tuh ada kaki tuh mendarat tuh di kepala tuh banyak tuh. Bampak astaga sampai saya pikir aduh ini gimana gitu. Cuman ya udahlah. Oke. Itu kalau dari Mas Rizal nya. Kalau dari Mas Afrian sendiri di dalam juga menerima serangan nggak Mas? Nggak ada. Kalau di dalam tuh sebenarnya saya nggak ada terima serangan, cuman didorong-dorong aja. Biar saya nggak keluar, biar menjauh dari mereka gitu. Karena di luar itu saya nggak menyaksikan gitu. Benar-benar nggak bisa menyaksikan. Jadi dari dalam, Mas Rizal ini dari luar
sendirian dikeroyok satu kelompok ini. Iya. Nah ini kan unik juga ini mas. Jadi kan ini teman-teman sampean ini satu tim kan ya. Jadi kan jumlahnya sama nih kayaknya nih. Kok nggak ada yang mencoba melerai atau bagaimana gitu? Kalau itu mungkin saya lebih berpikir positif aja ya daripada saya seujung dengan orang kan gak enak juga gitu. Jadi pikiran positif saya begini. Mungkin kalau dari teman saya dari satu tim itu bantu karena mungkin mereka masih mikir panjang atau bagaimana atau masih mikir keluarganya. Yang takutnya jika ada keributan-keributan yang berujung dengan hal-hal yang dengan apa? Tidak diinginkan. Iya, tidak diinginkan apalagi sampai berujung ke pidana mungkin. Akhirnya mungkin ini kan pikiran positif saya. Iya, ini kalau pikiran secara mahasiswa hukum dari teman-teman nih kayaknya nih. Memandang dari kacamata hukum, oh ini kalau saya bantu daripada saya yang bonyok nggak apa-apa lah teman saya bonyok. Jadi kesannya kayak gitu. Oke. Jadi kejadiannya sudah menerima pukulan, terus ketika dipinggirkan disisihkan dari teman-teman yang mengeroyok ini, saya lihat kayaknya masih ada aksi penyerangan nih mas dari tim lawan ini. Itu masih ada aksi penyerangan karena saya juga masih emosi. Akhirnya saya melontarkan jari tengah. Jadi mohon maaf ini agak ini masih hitungan sopan nggak sih? Nggak ya? Tadi podcast nggak apa-apa ya. Akhirnya jari tengah saya acungkan itu. Ya spontanitas aja sih karena mungkin masih emosi yang ini karena saya juga. Tapi kalau untuk pembalasannya nggak ada saya dorong pukul segala macam nggak ada. Intinya setelah kejadian pengeroyokan itu sampai langsung dipinggirkan dan itu saya diamankan dan itu saya masih ngacungin jari tengah. Itu setelah diamankan itu sampai dibawa kemana dulu mas pertama ini? Saya di lapangan itu? Dia masih tetap di area lapangan futsal itu. Cuman saya dibawa ke bagian paling ujung dari lapangan di itu WC. Di WC. SM. Itu lebih tepatnya tuh dekatnya di lapangan berapa ya? 6 ya? Oh jadi udah lumayan jauh nih mas dari lokasi pengeroyokan itu ya. Mungkin kalau dari pihak SM sendiri ada omongan atau ada pendampingan nggak mas sampai ketika setelah pengeroyokan itulah? Kalau pada waktu malam kejadian sih nggak ada ya. Jadi mungkin dari pihak keamanan SM juga entah dia menyaksikan atau enggak, cuman pada waktu itu juga nggak ada sama sekali, nggak ada yang melerai. Itu pun kasus pengeroyokan setelah saya lihat juga dari CCTV ya, berhenti sendirinya juga kok. Iya juga sih, dari teman-teman sendiri sih mas mungkin yang mengamankan Mas Rizal gitu ya. Mungkin dari tim dari lawannya tadi tim apa mas namanya? Dari tim Mamulo FC ya. Mamulo FC. Mungkin dari tim mereka juga ada yang meredam kondisi teman-teman mereka yang lagi emosi. Oke. Nah, mungkin berikutnya kalau dari kacamata hukum nih, kalau dari teman-teman hukum, langkah berikutnya yang diambil setelah pengeroyokannya apa nih? Ya, saya tetap ambil efek jerah lah pastinya. Yang jelas efek jerah buat mereka. Pasti efek jerah. Yang berujung ya kan di setiap perbuatan, apalagi ini kan 170 ya pengeroyokan ya. Pengeroyokan itu 170. Ya kan pasti ada konsekuensinya dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya ikutin aja perkembangannya. Kemudian kasus ini sudah lumayan viral ya sekarang di Malang. Iya mas, sudah banyak sekali. Kalau mungkin teman-teman yang berada di Malang atau mungkin mantan mahasiswa Malang masih mengikuti sosial media di area Malang, kalian pasti sudah tahu lah video terkait pengeroyokan Mas Rizal ini di SM Futsal. Sudah di mana-mana kayaknya itu videonya itu. Setelah pengeroyokan nih mas ya, berarti malam itu setelah keluar dari tempat SM ya? Keluar dari tempat SM itu kan karena saya ngekos ya. Saya ngekos dulu, saya ganti baju, saya bersih-bersih dulu. Habis itu langsung saya bikin laporan ke Polresta Kota Malang. Berarti langkah berikut langsung sampai datang ke Polres ya? Iya, langsung. Itu sendiri atau sama teman-temannya juga? Langsung saya ditemenin sama Afrensio sama satu lagi Juariswaro. Oh, Juariswaro. Oke. Berarti bertiga langsung ke Polres Kota Malang. Langsung ke Polresta Kota Malang. Oke. Mungkin setelah itu sudah merasakan belum nih mas? Sensasi pengeroyokan di badan itu sudah mulai mulai bereaksi. Mulai bereaksi, cuman kita sama-sama belajar dari kasus ini.
bahwasanya itu apa yang sudah kita lakukan itu, apalagi zaman sekarang ya semua udah ada ketentuannya, semua udah ada aturannya gitu. Jadilah berpikir 2 kali untuk melakukan perbuatan. Tapi setiap perbuatan apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi. Apalagi yang berlawanan dengan hukum gitu. Oke. Menarik sekali nih kayaknya teman-teman. Oke. Berarti setelah itu tanggal 23 Agustus Mas ya. Sekarang teman-teman kita nih ngambil video sudah tanggal 27. Jadi sudah selang 4 hari lah, 3-4 hari lah dari kejadian itu. Mungkin dari pihak Kapolres atau Polres Malang Kota sendiri sudah ada respon belum Mas dari laporan yang sampai buat pada Malang? Kalau sementara kemarin tanggal 26 saya masih di BAP. Jadi sementara itu kasus ini masih dalam masih dalam pengembangan dari. Oke. Berarti sudah BAP berapa orang Mas yang dari tim sampean yang 3 dipanggil? Jadi saya selaku korban ya, sama 2 saksi. Jadi saksi ya selaku yang di dalam sama yang di luar, sama satu yang di luar. Oke. Berarti terus kalau dari kesannya sampean sendiri Mas, kan juga sama belajar hukum nih Mas ya kayaknya. Jadi selama proses BAP ini respon yang diberikan oleh kepolisian gimana Mas dengan kasus yang sampean jalani? Respon dari kepolisian lumayan baik sih, karena memang itu kan pure pengeroyokan ya. Jadi tanggapan mereka ya sudah gimana ya, ibaratnya langsung aja Mas diusut biar ada efek jera gitu. Jadi respon dari pihak kepolisian itu baik semua. Jadi mulai dari tim penyidik itu semuanya merespon dengan baik. Oh, berarti intinya tim kepolisian Kota Malang pun juga meresponnya kayak, oh ya Mas ini pure ini kasus ini lanjutkan saja. Ya, gitu. Apalagi waktu pas malam saya bikin laporan itu kan saya diarahin ke Bareskrim habis itu diarahin ke SPKT ya. Dari situ kan sebelum laporan saya turun itu saya di situ disambut dengan baik. Setelah laporan turun kan itu sebelumnya saya belum visum dulu. Sampai di RSUD Saiful Anwar. Sampai saya visum itu masih ditemenin dari salah satu dari pihak kepolisian. Iya, dari pihak kepolisian sampai selesai gitu. Lumayan baik responnya. Oke, baik. Jadi itu dari pihak kepolisian juga responnya sangat baik sekali. Mungkin kasus ini bisa segera selesai nih kayaknya ini nanti Mas ya. Kalau kita lihat dari responnya ya. Mudah-mudahan. Wah, nah ini menariknya. Mungkin dari kasus yang sudah viral ini Mas, sudah tersebar di mana-mana, respon polisi juga seperti itu. Ada nggak kontak dari orang-orang, maksudnya tim lawan yang Mamulo FC ini tadi Mas ya? Mungkin menghubungi Mas Rizal atau teman-teman untuk perundingan atau bagaimana? Ada nggak Mas? Kalau sementara ini sih ada di Instagram ya, di Instagram. Bukan perseorangan tapi tapi lebih ke kan mereka ada tuh nama tim di Instagram juga. Oh jadi akun Instagram ya. Buat tim mereka gitu. Buat tim mereka. Harus ada DM masuk. Intinya tuh mereka mau minta maaf, klarifikasi biar masalah cepat selesai. Itu ada. Ini kalau mereka sudah minta maaf, jadi kalau dari teman-teman bagaimana ini Mas responnya kira-kira? Sebenarnya kalau saya pribadi ya, ya lebih biar sama-sama belajar. Maksud saya begini, saya juga belajar di masalah ini, saya pelaku juga belajar di permasalahan ini, biar kedepannya tuh hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Berarti harus ada pembelajaran. Harus ada pembelajaran, siap. Siap. Mantap sekali ya. Kira-kira yang terakhir nih Mas, untuk dari Mas berdua nih, harapannya kedepannya kasus ini dibawanya akan seperti apa? Ataukah berharap ada perundingan atau duduk bersama antar tim Mamulo dengan juga, atau memang udahlah kita gas jalur hukum aja lah gitu. Kalau saya sih lebih ke jalur hukum aja ya. Tetap jalur hukum karena apa? Karena yang pertama kan ya tadi itu lagi-lagi untuk pembelajaran gitu. Kalaupun ini tidak diusut sampai ke jalur hukum, mungkin oknum-oknum yang seperti itu tidak ada efek jera gitu. Dan hal-hal seperti ini bakalan berulang terus. Jadi kalau ada kan ini sekarang lagi viral juga kan. Terus habis itu kan mungkin ya ada orang-orang yang menyaksikan dengan adanya kejadian ini, orang lebih berpikir panjang gitu, nggak berpikir pendek. Bahasa itu setiap perbuatan itu tidak harus pakai kekerasan gitu. Iya utamanya. Ya, jadi intinya kasih pesan nih Mas sedikit buat teman-teman batas media terkait pembelajaran sampean dari kasus ini gitu.
mungkin sepatah dua kata-kata lah pesannya yang mengena untuk mereka gitu Mas. Jadi pesan buat teman-teman sih, lebih berpikir positif lagi, ingat keluarga, ingat masa depan, apalagi saya pribadi juga masih muda, pemuda-pemuda bangsa lah, berpikir lebih kritis lagi, jangan kedepankan emosional, itu aja Mas. Oke, sip. Berarti kalau saya tangkap dari pesannya sampai ini, teman-teman timnya sampai ini benar berarti mungkin. Iya. Ya mungkin. Mungkin ya kita mencoba berpikir optimis itu aja ya teman-teman. Oke. Ya udah, terima kasih banyak kali Mas waktunya Mas ya. Terima kasih sekali. Nah, untuk teman-teman, pesannya itu diingat tadi teman-teman, dari kaum muda, kedepankan pemikiran dulu, emosinya ditahan dulu. Oke. Terima kasih atas kunjungannya Mas. Oke. Ya, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.